Jepang. Ini adalah beberapa susunan dalam sintaksis atau sintaks. Kadang kita bilang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat. Kadang juga S, V sama O, subjek atau subjek bahasa Inggris. V, verba, verba bahasa Indonesia, bahasa Inggris verb, bahasa Indonesia objek, bahasa Inggris object. Yang terutama adalah di bahasa Belanda biasanya kata kerjanya di posisi kedua, ya. Biasanya. Di bahasa Indonesia juga sama dengan di bahasa Inggris, di posisi kedua. Tapi ada yang menarik, yaitu di bahasa Belanda ketika ada kata-kata tertentu ya yang kita gunakan, nah sudah itu kata kerjanya hibrid ke akhir dari kalimat. Jadi ada kata-kata tertentu yang di bahasa Belanda kita pakai, kata kerjanya udah nggak di posisi kedua lagi, tapi harus di akhir dari kalimat. Itu peraturan formalnya, ya. Hibrid, nyit, gitu. Sedangkan di bahasa Jepang, kata kerjanya memang di akhir dari kalimat. Oleh karena itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris SVO, bahasa Jepang SOV, karena kata kerjanya di akhir dari kalimat. Dan bahasa Belanda nggak bisa juga dibilang sebagai SVO, karena selain ada kata-kata tertentu yang kita udah pakai, kata kerjanya jadi pindah ke akhir dari kalimat. Dan di bahasa Belanda sendiri, kalau misalnya kata kerjanya lebih dari satu, kata kerja yang keduanya udah pasti di akhir dari kalimat. Formalnya gitu, ya. Walaupun kalau sehari-hari kadang nggak di akhir-akhir amat, kadang di sini sudah objek. Tapi formalnya harusnya kalau ada kata kerja lebih dari satu, kata kerja yang keduanya di akhir dari kalimat. Ya, jadi kalau bahasa Belanda istilahnya SVO, V lagi gitu. Gak bisa dibilang SVO, gak bisa dibilang SOV. Soalnya kalau V-nya lebih dari satu, malah yang keduanya di akhir dari kalimat gitu, ya. Nah, dan di sini kalau misalnya di bahasa Belanda, keterangan waktu kan ini di tengah-tengah ya, atau di posisi ketiga nih. Tapi kalau misalnya kita mau ganti jadi di posisi pertama atau di awal, kalau di bahasa Indonesia kan kita tetap aja udahnya pakai subjek dulu. Kalau di bahasa Belanda enggak. Ketika keterangan waktunya di awal dari kalimat, posisi kedua tetap kata kerja. Ya, jadi malah pokoknya dia tetap aja di sini, bahasa Sundanya nagen gitu, diem aja di posisi kedua terus. Kecuali kalau ada kata-kata tertentu yang jadi hibrid ke sini, ya. Dan ada juga kata-kata tertentu di bahasa Belanda yang ketika kita pakai, kata kerjanya tetap di posisi kedua, nagen. Sudah itu baru si subjeknya. Jadi tukeran. Jadi kalau kata yang ini ngekick atau musir si kata kerja jadi ke akhir dari kalimat, formalnya harusnya gitu ya, aturannya, bakunya. Walaupun kalau sehari-hari nggak gitu-gitu amat, ada kadang di sini juga nggak sampai ke sini amat gitu. Pokoknya didepak. Nah, yang ini nuker dengan keberadaan dia, tadinya objek terus kata kerja, ditukar dia kata kerja dulu baru objek, subjek, ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu apa sih kata kerja ke satu, kata kerja kedua. Kalau di bahasa Belanda itu kenapa sampai dua-dua gitu ya? Ternyata di bahasa Belanda ada kata kerja yang posisinya sebagai, bisa dibilang sebagai frase atau frasa, bahasa Inggrisnya phrase. Kata kerja tapi berdua-dua gitu, dua kata.
pergi makan, perginya tuh dianggap di sini gitu, pergi sebagai kata kerja ke satu, makannya tuh baru di sini. Jadi nyonya pergi, nyo makan, nah gitu ya. Pergi makan kan dianggap kata kerja. Kata kerja yang ke satunya pergi di sini posisi kedua. Nanti makannya baru di akhir kalimat. Jadi kita dengerin dulu nyo pergi, nyo baru terakhir baru makan. Oh makan gitu ya. Jadi bisa pergi kemana aja, bisa pergi minum, pergi apa, tungguin sampai akhir baru tahu. Oh pergi makan gitu. Nah, walaupun kadang sehari-hari nggak sampai ujung-ujung banget lah di pertengahan, tapi nggak langsung, nggak pergi langsung makan. Udah pergi ada kalimat, ada kata-kata lain dulu, baru kita tahu perginya ngapain, makan gitu ya. Nah, sekarang ada juga kemungkinan yang lain, yaitu model atau models. Di bahasa Inggris tuh model atau models bisa can, may, maksudnya boleh, dapat, dipersilakan gitu ya. Nah, boleh pergi. Nah, kalau boleh pergi, bolehnya kata kerja ke satu, posisinya di kedua ini. Perginya nanti di akhir dari kalimat. Jadi nyonya boleh, nyo pergi. Oh, oke, boleh pergi gitu ya. Nah, jadi di bahasa Belanda misalnya boleh pergi, boleh nyo pergi, boleh nyo makan, boleh nyo mandi gitu ya. Tunggu dulu aja, tunggu sampai akhir atau mungkin di pertengahan gitu baru tahu boleh ngapainnya. Kalau di bahasa Indonesia sama di bahasa Inggris langsung kan, boleh pergi, boleh makan, boleh mandi gitu ya, boleh datang. Di bahasa Belanda nggak gitu. Nah, kalau di bahasa Jepang malah nungguin dulu nyo baru boleh pergi. Oh, oke, gitu ya. Nah, sekarang ada lagi yang perbedaannya di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris. Kan di bahasa Inggris ada can, terus ada juga may gitu ya. Mau subjeknya apa juga, I, we, they, he, she, tetap aja bentukan modelnya. Kalau can ya can aja terus ya. Nah, kalau di Belanda nggak gitu. Harus kita lihat lagi kalau subjeknya apa, I, tapi versi yang bahasa Belanda. Aku atau kamu atau dia laki-laki, dia perempuan, atau mereka, kami, kita, can-nya itu bisa beda-beda. Nggak bisa pakai satu macam aja can, enggak ya. Masing-masing model mau can, mau may, mau harus juga beda-beda tergantung subjeknya apa. Itu juga harus dihafalin ya. Nah, nanti modelnya di posisi kedua, boleh apanya, harus apanya, baru nanti terakhir kata kerja yang keduanya. Dan ada lagi will, yang di bahasa Inggris kan artinya akan ya. Di bahasa Inggris juga sama, mau subjeknya apa pakainya will aja udah. Di bahasa Belanda nggak bisa gitu, harus tahu dulu subjeknya apa. Karena nggak will semua, bisa ada willen, bisa ada will gitu ya, beda-beda. Will kan kalau di bahasa Belanda artinya mau ya, tapi kalau akan di bahasa Belanda zal, zul, zulen. Jadi beda-beda tergantung subjeknya apa, nggak bisa pakai langsung gitu modelnya apa, nggak bisa ya. Jadi nanti akan yang di sini posisi kedua, misalnya subjek, terus akannya ikutin yang kalau subjeknya itu akannya bentukan yang gimana nih ya. Terus dengerin dulu nyu akan apa nih, baru di akhir baru oh tahu itu akan apa gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan langsung akan pergi, akan apa. Bahasa Inggris juga langsung will go. Di bahasa Belanda nggak bisa gitu. Will dulu, dengerin dulu cerita, ada narasi baru cut gitu. Kadang kalau nggak terlalu formal ya di tengah-tengah udah ketahuan akan ngapainnya. Tapi kalau yang formal baru taunya nanti di akhir dari kalimat. Ya. Terus kata kerja juga sama.
Kalau di bahasa Inggris kan kadang kita kasih s gitu kalau he, she, it. Nah di bahasa Belanda juga sama. Untuk yang he, she, it biasanya belakangnya t bukannya s. Kalau bahasa Inggris yang bukan he, she, it biasa aja, yang he, she, it kita kasih s. Kalau di bahasa Belanda yang tunggal selain aku atau saya biasanya belakangnya kata kerjanya ada t-nya. Sedangkan kalau untuk yang subjeknya lebih dari satu biasanya kata kerjanya ada en gitu ya. Lalu yang unik lagi dari bahasa Belanda ini, untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu, udah lewat, udah berlalu, kadang ada kata kerja yang versi udah berlalu, tapi ada juga kata kerja yang kita kasih is mr kalau bahasa Inggris atau to be ya. Tapi kalau di bahasa Belanda sein buat subjek tertentu, kalau buat subjek-subjek yang lain enggak sein, beda lagi. Atau have bisa kita terjemahkan di bahasa Inggris jadi have atau has. Terus udahnya kata kerja yang keduanya ke apa gitu ya. Jadi ini misalnya kalau bahasa Inggris is mr, terus ini have atau has. Terus kalau di bahasa Belanda enggak sein aja, bisa macam-macam. Have bisa macam-macam, bisa have, haven, ya, nggak cuma have sama has. Di bahasa Inggris cuma 2 macam, di bahasa Belanda lebih dari 2. Ada have, haven, 4. Terus ke apa? Nah ini juga sama. Sein atau have-nya ini, ingat ya, tergantung subjeknya apa, nggak selalu sein atau have. Di posisi kedua kan, nanti ke-nya ini di akhir dari kalimat. Jadi di sini subjek terus sein atau have gitu ya. Posisi kedua. Dengerin dulu nyu. Nah, baru terakhirnya tahu ke apa gitu. Kadang kalau yang enggak formal ya di tengah-tengah lah. Tapi sudah sein atau have ada nyu-nya dulu baru ke apa gitu ya. Enggak langsung sein have ke apa, enggak. Ada nyu-nya dulu. Baru kita tahu sein atau have apanya, harus tahu dulu yang lainnya dulu, keterangan waktu dulu, objek dulu, kadang sama keterangan tempat dulu, baru tahu ke apanya. Ya. Dan sein atau have ini juga ada overlap gitu sama kata kerja past atau yang udah berlalu. Sekarang nah jadi untuk yang tadi sama aja aturannya. Cuman kalau ada keterangan waktu di sini, ini yang tadi yang untuk posisi kedua, yang ini kata kerja ke satu di posisi kedua, nah ini kata kerja yang kedua ya. Kalau ini ada kata tertentu, kata kerja ke satu di akhir, kata kerja kedua di akhir. Yang ini kata kerja ke satu di posisi kedua setelah ini baru kata kerja yang kedua. Ya, itu yang terjadi di bahasa Belanda. Dan di bahasa Indonesia sebetulnya mirip dengan di bahasa Inggris, hanya ada satu yang agak berbeda, yaitu kita kan SPOK ya. Ini kan predikat, jadi kata kerja ke satu, kata kerja kedua. Kata kerja ke satu dan kedua ikutan nempel-nempel, akan pergi, boleh pergi, mau pergi, sudah pergi ya tetap aja kan nempel aja. Istilahnya bukan nempel sih, sebelahan lah, kan ada spasi atau jarak ya. Terus kata keterangan tempat, keterangan waktu. Bahasa Inggris juga sama. Di sini juga masih sama kalau di bahasa Inggris ya, keterangan waktu, terus ini masih subjek, predikat, kata kerja ke satu, kata kerja kedua, misalnya akan pergi, sudah pergi, boleh pergi, gitu ya, langsung aja kan. Objek, keterangan tempat. Nah, bedanya di sini. Ketika kita mau taruh keterangannya di awal dari kalimat, karena yang bahasa Indonesia lebih ke sini, yang bahasa Inggris lebih di sini, ya. Di sini masih sama. Yang di sini agak-agak mirip. Agak-agak mirip. Miripnya dalam hal keterangannya di depan ya, tapi posisinya beda. Karena kalau di bahasa Indonesia kita lebih ke keterangan tempat dulu, baru keterangan waktu. Sedangkan di bahasa Inggris kalau misalnya keterangannya mau di awal dari kalimat, keterangan waktu dulu, baru keterangan tempat. Ya, di situ perbedaannya. Terus sekarang kita mau lihat yang menarik dari
Jepang. Ketika kita mau jadikan kalimat menjadi kalimat tanya, kita tinggal kasih tambahan ini ya, hiragana, huruf hiragana, ka. Bahasa Inggris ini is it, atau di Indonesia kita terjemahkan benarkah gitu ya. Jadi kalimat tambahin belakang ini ka gitu, buat jadiin kalimat tanya. Yang menarik lagi dari bahasa Jepang, karena ini yang berbeda dengan bahasa lain, berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Di bahasa Jepang, ketika kita mau bilang ke mana gitu ya, misalnya ke Bandung, ke Jakarta, di bahasa Jepang tempatnya dulu baru ke ya, jadi Jakarta terus ke Bandung terus ke. Sedangkan di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda ke-nya dulu baru tempatnya. Kalau di bahasa Jepang terbalik ya. Sama juga di bahasa Jepang terbalik dalam hal dari. Misalnya dari seseorang, misalnya dari Ira gitu ya. Di bahasa Inggris, di bahasa Belanda, di bahasa Inggris, Belanda, Indonesia, dari Ira. Di bahasa Jepang, Ira-nya dulu baru dari. Ya. Itu yang berbeda. Sedangkan di bahasa Indonesia ada yang berbeda dengan bahasa Inggris, Belanda, dan Jepang dalam dua hal, yaitu ketika kita punya benda dan kata sifat. Benda atau nomina, bahasa Inggris noun, kata sifat adjektiva, bahasa Inggris adjective. Di bahasa Indonesia kita pakai bendanya dulu baru kata sifatnya. Noun atau nomina baru adjektiva atau adjektif. Tapi di bahasa Belanda, di bahasa Inggris, di bahasa Jepang justru terbalik. Adjektivanya dulu atau kata sifatnya baru kata bendanya. Dan satu lagi yang di bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Belanda adalah kepemilikan. Di bahasa Indonesia bendanya dulu baru milik siapa. Misalnya rumah Ira gitu ya, rumahku, rumahmu, rumah mereka. Di bahasa Belanda, di bahasa Jepang, di bahasa Inggris, merekanya dulu, ku-nya dulu, atau Ira-nya dulu baru rumah. Itu perbedaannya. Di bahasa Jepang nggak ada bentukan jamak. Di bahasa Indonesia ada bentukan jamak atau banyak, yaitu kita ulang kata bendanya, kita kasih strip di antaranya. Di bahasa Inggris bukan diulang terus dikasih strip, tapi ditulis satu kali aja, tinggal di belakangnya kita kasih S atau ES. Di bahasa Belanda juga sama, ditulis satu kali aja, tapi belakangnya kita kasih EN atau koma atas apostrof S atau S. Ya, tergantung katanya apa. Di bahasa Indonesia kita nggak ada the gitu ya. Sama di bahasa Jepang juga nggak ada the. Di bahasa Inggris ya udah pasti ada the ya, selalu the gitu. Sedangkan di bahasa Belanda the-nya nggak satu macam the, tapi ada dua macam. Ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris ya jadinya the, tapi di bahasa Belanda ada dua macam. Yang satu had, yang satu the. Kebanyakan the kita pakai untuk benda-benda alam, ciptaan Tuhan atau alami gitu ya, the, tapi nggak selamanya juga, cuma mayoritas lah. Yang pasti the ini kita pakai untuk sesuatu yang bentukannya jamak atau lebih dari satu. Kalau banyak atau lebih dari satu, udah pasti the depannya, ya.
The yang versi lain dalam bahasa Belanda yaitu het. Biasanya kita pakai dan udah pasti untuk benda-benda yang kita ukurannya jadi kecil gitu ya. Kalau di bahasa Belanda kadang ada benda dibikin jadi kecil ukurannya, yaitu tinggal di belakangnya aja ditambahin ye atau ce. Kalau kata benda belakangnya udah ada ye atau ce, udah pasti depannya het ya. Ye atau ce itu udah bikin kata bendanya jadi kecil ukurannya. Tapi hati-hati ketika ada ye atau ce tapi belakangnya ada s, karena berarti lebih dari satu. Yes atau ces, depannya udah bukan het lagi, walaupun ye atau ce kan udah ada s, berarti jamak atau banyak, jadinya de. Nah, sekarang kita tenses. Di bahasa Indonesia kan nggak ada tenses ya, nggak ada tense. Kita tinggal kasih kata depannya aja. Kata kerjanya kan tetap aja sama. Tinggal sudah, akan, sedang, kan kita tinggal kasih kata depannya aja ya. Kita nggak mengenal tense atau tenses. Kalau di bahasa Inggris ada yang bilang ada 12, ada yang bilang ada 16 tenses. Tergantung sedang terjadi, habit atau kebiasaan, nanti di masa depan, atau waktu itu udah, atau pernah, kemarin gitu ya. Ada 12 atau 16 tenses. Di bahasa Indonesia nggak ada, tambahin aja sudah, akan, sedang, pernah. Di bahasa Jepang ada 2, present atau sekarang dan past, udah lalu atau udah lewat, berlalu. Di bahasa Belanda seenggaknya ada 4 lah ya. Yang satu untuk yang sekarang, terus masa lalu, dan yang akan datang, future. Walaupun untuk masa lalunya sebetulnya rada-rada overlap gitu, karena yang satu versi kata kerja yang udah bentukan lampau, sedangkan yang satu lagi yang pakai sein atau have, atau tergantung lah ya, is, mr atau have has-nya kan tergantung subjeknya apa. Terus kata kerjanya pakai depannya ke apa gitu. Jadi 2 macam yang bilang untuk past untuk berlalu gitu. Seenggaknya 4 lah, kalau nggak bisa dibilang 3 ya 4. Nah terus di pembicaraan sehari-hari, kalau di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris subjek harus ada di setiap kalimat. Karena terutama di bahasa Inggris kalau kita nggak pakai subjek, kalimatnya dianggap nggak lengkap. Sedangkan di bahasa Jepang dan di bahasa Indonesia, terutama kalau dalam pembicaraan sehari-hari ya, kita sebutin subjeknya cuma di kalimat ke-1 aja kan, kalimat pertama aja, di awal aja. Kalimat selanjutnya kita nggak pakai subjek lagi juga udah tahu gitu ya, kan subjeknya udah disebutin di kalimat pertama. Nanti seudah-udahnya nggak usah disebutin subjeknya juga udah tahu orang tentang ngebahas tentang subjek yang itu gitu ya. Sama bahasa Jepang juga subjeknya cuma di kalimat ke-1 aja, nanti kalimat-kalimat berikutnya nggak usah pakai subjek juga nggak apa-apa. Tapi kalau di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris, setiap kalimat harus ada subjeknya. Kalau nggak dianggapnya nggak lengkap gitu kalimatnya, atau nggak jelas, rancu. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Jepang nggak usah pakai subjek setiap kalimat, kalau nggak kan jadi gimana gitu ya. Tapi kalau Inggris sama Belanda ya harus gitu. Dan ada lagi di bahasa Indonesia dan di bahasa Jepang, walaupun kita punya sintaks atau sintaksis, aturan-aturan kata dalam kalimat, SPOK gitu ya, atau bahasa Jepang kan S terus P di akhir. Kalau sehari-harinya kadang kita dalam berbicara atau ngobrol nggak beraturan juga gitu ya. Subjek bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di menuju tengah gitu. Ya pokoknya semua ada di situ. Misalnya pergi, kapan, kemarin, udah, dia gitu kan. Di bahasa Indonesia juga gitu ya, nggak terlalu SPOK banget kalau sehari-hari, terutama ketika ngomong. Nah di bahasa Jepang juga sama, urutan kata-katanya bisa nggak selalu harus SPOK. Sedangkan di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris biasanya ngikutin gitu.
Kalau di bahasa Belanda paling ini aja, yang kata kerja kedua nggak terlalu di akhir, tapi agak-agak di sini. Tapi nggak seudah kata kerja ke satu, enggak. Tetap ada kata-kata lain seudah kata kerja ke satu. Baru nanti kata keduanya kita harus nunggu dulu, ya.